Halo guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizela. Hari ini ada berita terbaru dari PSG ingin merekrut Zinedine Zidane dan menjadikannya sebagai pelatih termahal. Sementara itu Jurgen Klopp yakin kalau Liverpool akan lolos ke final Liga Champions di Istanbul. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. PSG dikabarkan serius merekrut Zinedine Zidane dan menjadikannya sebagai pelatih dengan gaji termahal. Berikutnya ada Thibaut Courtois yang absen membela timnas Belgia karena cedera. Zinedine Zidane sering diberitakan akan menjadi pelatih PSG di musim depan. Mantan pelatih Real Madrid ini disebut bakal menggantikan posisi Mauricio Pochettino. Menurut kabar terbaru, PSG serius bisa merekrut Zidane ke Parc des Princes. Kabarnya skuad Parisiens menawarkan Zidane dengan gaji selangit yakni sekitar 25 juta euro per tahun. Seandainya terwujud, maka Zidane jadi pelatih dengan gaji tertinggi di dunia. Saat pertandingan laga final Liga Champions antara Liverpool kontra Real Madrid terdapat insiden supporter telat masuk ke tribun. Hasilnya laga tersebut sempat tertunda selama kurang lebih 30 menit. Saat itu para polisi yang berjaga terlihat menyemprotkan sesuatu ke arah supporter yang memaksa masuk. Melihat kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA mengaku cukup kecewa. Terlepas dari itu, di laga ini Real Madrid berhasil keluar sebagai juara. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini berhasil melibas Liverpool dengan skor tipis 0-1. Real Madrid dikabarkan akan memperpanjang kontrak bek tengah mereka Eder Militao. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini disebut sudah mempersiapkan kontrak baru mereka kepada Militao. Skuad El Real dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan bek asal Brazil tersebut. Kabarnya kesepakatan tersebut akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Selain Militao, El Real juga memperpanjang kontrak sejumlah pemain lainnya. Mulai dari Vinicius Junior sampai gelandang veteran mereka yakni Luka Modric. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois dikabarkan gak tergabung ke dalam skuad timnas Belgia untuk turnamen UEFA Nations League di bulan depan. Alasannya karena kiper berusia 30 tahun ini mengalami cedera otot paha. Kabarnya cedera tersebut didapat pada laga final Liga Champions melawan Liverpool kemarin. Oleh sebab itu, mantan kiper Atletico Madrid ini akan beristirahat selama 6 pekan ke depan. Kehilangan Courtois tentu jadi kerugian bagi timnas Belgia. Timnas Italia resmi merilis jersey baru mereka untuk Piala Dunia. Kita jauh ke klub Spanyol, ada Isco yang resmi berpamitan lewat Twitter pribadinya. Timnas Italia baru saja merilis jersey baru mereka untuk musim depan. Dalam foto yang beredar, jersey baru Timnas Italia ini tetap menggunakan warna biru sebagai dasarnya. Warna biru tersebut sudah jadi ciri khas skuad Gli Azzurri. Jersey ini juga masih menggunakan aparel Puma. Sementara itu, jersey baru ini mengalami perubahan yang besar. Kalau di musim lalu berkerah, jersey di musim ini nggak menggunakan kerah dan memiliki desain kuning melingkar. Manchester United dikabarkan serius merekrut bek tengah Ajax Amsterdam Jurrien Timber. Kabarnya negosiasi setan merah dengan Timber berjalan dengan cukup baik. Klub asuhan Erik ten Hag ini sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut sang pemain. Sebelumnya Ajax sendiri juga sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Timber. Akan tetapi sampai saat ini Timber belum mau perpanjang kontraknya. Sebagai informasi, kontrak Timber di Ajax sendiri sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2024. Isco bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2013 yang lalu. Akan tetapi dalam beberapa musim terakhir kesempatannya bermain di skuad El Real mulai berkurang. Hasilnya, Isco sering diberitakan cabut dari Santiago Bernabeu. Terbaru, gelandang asal Spanyol ini juga resmi berpamitan lewat Twitter pribadinya. Saat itu, Isco mengucapkan salam perpisahan kepada para fans El Real atau biasa disebut Madridista. Dia mengaku beruntung karena bisa bergabung di klub hebat seperti Real Madrid. Real Madrid dikabarkan selangkah lagi mendatangkan gelandang AS Monaco yakni Aurelien Tchouameni. Gelandang asal Prancis ini bakal jadi prioritas pembelian El Real di musim panas mendatang. Kabarnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini menawar Tchouameni dengan harga selangit yaitu sekitar 80 juta euro.
Akan tetapi El Real harus bersaing dengan sejumlah klub lainnya termasuk PSG. Sebelumnya, skuad Les Parisiens juga berminat merekrut sang pemain ke Parc des Princes. Gary Neville menilai kalau tanpa De Gea, Manchester United bakal hancur lebur. Pindah ke Prancis, ada Lionel Messi yang menjagokan Karim Benzema sebagai pemenang Ballon d'Or musim ini. Manchester United telah membuka voting Sermat Busby Player of the Year. Penghargaan ini ditunjukkan untuk pemain terbaik setan merah di musim ini. Penghargaan ini mendapat tanggapan dari legenda mereka Gary Neville. Neville menilai kalau David De Gea lebih pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik setan merah. Menurut Neville, kiper asal Spanyol ini tampil baik di bawah mister gawang The Red Devil. Bahkan Neville mengaku kalau setan merah bakal hancur lebur tanpa kehadiran De Gea. Robert Lewandowski menyampaikan kabar mengejutkan pada konferensi persnya kemarin. Bomber asal Polandia ini bilang kalau eranya di Bayern Munchen sudah selesai. Lewandowski menegaskan kalau dia nggak ingin membela skuad di Rotten di musim depan. Menurut Lewandowski, kepindahannya adalah solusi terbaik bagi semua pihak. Mantan striker Borussia Dortmund ini memutuskan pergi karena ingin membela Barcelona. Kabarnya Lewandowski akan menandatangani kontrak di Camp Nou selama 3 tahun. Lionel Messi memberikan komentar mengejutkan pada wawancara bersama TYC Sports. Pemain berjuluk La Pulga ini memberikan dukungannya kepada Karim Benzema. Menurut La Pulga, Benzema memainkan musim yang spektakuler. Selain itu, Messi juga menegaskan kalau Benzema layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Komentar Messi tersebut mendapat berbagai respon berbeda dari netizen. Banyak yang menyebut kalau Benzema sudah mendapat restu dari King Ballon d'Or tersebut. Real Madrid menjuarai trofi Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool di laga finalnya. Pada laga itu, Thibaut Courtois tampil seperti pahlawan dengan mencatatkan banyak penyelamatan. Walaupun puas dengan Courtois, nampaknya Real Madrid akan merekrut kiper baru yakni Gabriel Slonina. Slonina yang baru berumur 18 tahun merupakan kiper andalan Chicago Fire FC. Di MLS musim ini, Slonina tampil apik dengan meraih 5 clean sheet dalam 13 pertandingan. Sementara itu, kabar Chicago Fire sedang menunggu tawaran pertama dari Real Madrid. Christopher Nkunku menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa termasuk Manchester United. Kabarnya setan merah ingin memboyong Nkunku sebagai pengganti Edinson Cavani. Klub asuhan Erik ten Hag ini disebut sudah membuka negosiasi merekrut Nkunku di musim panas nanti. Akan tetapi niat setan merah merekrut Nkunku diprediksi bakal sulit. Sebab belum lama ini Nkunku mengaku kalau PSG merupakan klub favoritnya. Di sisi lain, Nkunku juga merasa nggak keberatan bertahan di RB Leipzig. Next, 4 klub Liga 1 resmi berganti nama dan sudah disahkan oleh PSSI. Masih di kabar Indonesia nih, ada Sandy Walsh dan Jordi Amat yang batal membela timnas karena nggak kunjung hadir. PSSI baru saja menggelar Kongres Biasa 2022 di Bandung. Dalam kongres tersebut, mereka membahas berbagai agenda termasuk mengesahkan perubahan nama klub. Kabarnya terdapat 23 klub Indonesia yang resmi berganti nama. Dari 23 klub tersebut, 4 diantaranya merupakan kontestan Liga 1. Mulai dari Borneo FC yang menjadi Borneo FC Samarinda. Berikutnya ada Martapura Dewa United FC menjadi Dewa United, PS Tira menjadi Persikabo 1973, dan Rans Cilegon menjadi Rans Nusantara FC. Sandy Walsh dan Jordi Amat dipastikan batal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia bulan Juni nanti. Hal ini terjadi karena proses naturalisasi keduanya nggak kunjung selesai. Kegagalan Sandy dan Jordi untuk bergabung ini mendapat komentar dari Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani mengaku ikhlas kalau keduanya gagal membela skuad Garuda. Sementara itu, banyak netizen yang bingung dengan proses naturalisasi yang begitu sulit. Pada musim panas lalu, Paris Saint-Germain mendatangkan Nuno Mendes dari Sporting Lisbon. Saat itu Mendes didatangkan sebagai pemain pinjaman dengan biaya 4 juta euro. Gak disangka, penampilan Mendes mampu membuat PSG kepincut. Kabarnya klub asuhan Mauricio Pochettino ini telah membuka opsi pembelian kepada Mendes. Kabarnya PSG ingin mempermanenkan Mendes dengan biaya sebesar 40 juta euro.
Timnas Indonesia kalah tipis atas Venezuela di turnamen Toulon Cup. Berikutnya di kabar Italia, ada AC Monza yang dipastikan promosi ke Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tadi malam, Timnas Indonesia U19 menjalani laga perdana Grup B Toulon Cup 2022 di Prancis. Bertanding melawan Venezuela U21, skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 0-1. Pertandingan ini berlangsung sengit dan kedua tim menutup paruh laga tanpa gol. Sayangnya pada babak kedua, striker Venezuela Daniel Perez berhasil menjebol gawang Supriyadi. Sebagai informasi, Daniel Perez merupakan striker muda salah satu klub terbaik Liga Belgia yakni Club Brugge. Sementara itu, netizen memuji Timnas Indonesia yang kalah dengan skor tipis. Real Madrid memantapkan diri sebagai juara Liga Champions musim ini. Pada partai pamungkasnya, skuad El Real berhasil unggul lewat gol sematawayang Vinicius Junior. Gak disangka kemenangan Real Madrid ini juga membawa berkah bagi channel Cetak Gol IDN. Sebab video ulasan kemenangan El Real berhasil trending di YouTube Indonesia. Sampai saat ini, video tersebut sudah ditonton sebanyak 1 juta kali. Di sisi lain, banyak penonton setia Cetak Gol IDN yang ikut menyampaikan selamat dan dukungan di kolom community tab. AC Monza dipastikan promosi ke Serie A musim depan. Klub berjuluk Brianzoli ini memastikan diri setelah menang atas Pisa di final leg kedua playoff Serie B. Saat itu skuad Brianzoli berhasil menekuk Pisa dengan skor 2-3. Christian Gitjaer jadi pahlawan kemenangan Monza. Sebab bomber asal Denmark ini berhasil mencetak gol dramatis di menit 101. Dengan begitu, pencapaian ini merupakan pencapaian terbaik AC Monza. Sebab mereka dipastikan promosi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Berita selanjutnya, Real Madrid dikabarkan akan segera meresmikan Antonio Rudiger dalam waktu dekat. Masih di Real Madrid nih, mereka melakukan parade kemenangan setelah berhasil menjuarai Liga Champions. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano menyampaikan kabar terkait Antonio Rudiger. Kabarnya Real Madrid akan segera mengumumkan kedatangan sang bek. Sebelumnya, bek tengah asal Jerman ini sudah melakukan tes medis dan penandatanganan kontrak. Rudiger sendiri dipastikan bergabung dengan status bebas transfer. Kabar kehadiran Rudiger ke Santiago Bernabeu juga mendapat respon dari netizen. Salah satunya berharap kalau Rudiger bisa klop dengan David Alaba dan Eder Militao. Footy Headlines merilis bocoran jersey tandang Juventus untuk musim 2022-2023. Serupa dengan musim sebelumnya, jersey kedua ini tampil dengan warna dasar hitam. Akan tetapi terdapat perubahan kecil pada motif jersey dan warna 3 garis khas Adidas di bagian bahu. Untuk motif jersey anyar ini tampil dengan motif ilustrasi sudut-sudut tajam. Berikutnya, pada 3 garis khas Adidas, di bagian bahu mereka mengubah warna yang sebelumnya pink menjadi putih. Sementara itu, terdapat perubahan kecil pada detail logo sponsor. Setelah berhasil menjuarai Liga Champions, Real Madrid menggelar parade kemenangan di kota Madrid. Saat itu, para fans sudah berkumpul di landmark kota Madrid yakni Plaza de Cibeles. Kabarnya parade tersebut dihadiri lebih dari 400.000 fans. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 6 sore waktu setempat. Sebelum parade, para pemain El Real berkunjung ke gereja Almudena. Setelah mengadakan parade, rombongan pemain langsung menuju ke Santiago Bernabeu dan merayakan kemenangannya di sana. Setelah kalah di final, Jurgen Klopp sampaikan komentar sombong dan sebut Liverpool akan ke final musim depan. Sedangkan Ansu Fati yang jadi incaran PSG disebut enggan hengkang dari Barcelona. Liverpool gagal menjuarai Liga Champions setelah dikalahkan Real Madrid dengan skor 0-1. Setelah kalah, pelatih The Reds Jurgen Klopp menyampaikan komentar sombong. Dalam wawancara bersama BT Sport, Klopp yakin kalau Liverpool tampil luar biasa di musim depan. Gak cuma itu, Klopp menilai kalau anak-anak asuhannya bisa menembus final Liga Champions di Istanbul. Jauh sebelum ini, Liverpool pernah meraih kemenangan dramatis di final Liga Champions tahun 2005 di Istanbul. Saat itu mereka mampu comeback setelah sempat tertinggal 3 gol dari AC Milan. Zlatan Ibrahimovic memberikan isyarat kalau dirinya nggak akan pensiun sebelum membawa AC Milan juara. Sebelumnya dia mengaku masih ingin bertahan di skuad Rossoneri. Akan tetapi Rossoneri berhasil meraih Scudetto-nya di musim ini. Hal ini pun membuat masa depan Ibrahimovic menjadi belum jelas dan jadi sorotan media. Bahkan sang pelatih Stefano Pioli nggak menjamin kalau Ibrahimovic bisa bertahan.
Walaupun begitu, pelatih asal Italia ini berharap kalau Ibrahimovic bisa bertahan di San Siro. Dalam 2 tahun terakhir, Ansu Fati mengalami masa sulit karena cedera parah. Sementara itu banyak media yang menyebut kalau Ansu Fati mulai dilirik oleh PSG. Terkait hal itu, Ansu Fati pun menyampaikan pendapatnya. Dalam wawancara bersama Kanal Plus, Ansu Fati menegaskan kalau dia ingin bertahan di Barcelona. Di sisi lain, Ansu Fati mengaku belum bisa lupa saat pertama kali bergabung dengan Barcelona. Saat itu, Ansu Fati mendapat tawaran untuk mewarisi nomor punggung sang idola Lionel Messi. Guys, kita ke sesi bacain komentar nih, ada dari Lucifer. Apakah ini salah satu cara Marcelo agar direkrut MU agar bisa bermain dengan Ronaldo? Gimana pendapat kalian? Jangan lupa komentar di bawah. Sampai jumpa!